Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan artikel tentang where merger go wrong. Eh, Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri anggota kami. Yang pertama ada Shaila Lavanya, 19311379. Ada saya sendiri Noval Mardika, 19311533. Ada Hensa Putri 19311528 dan ada Ardan Malik 19311524. Pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu M&A, Merger and Acquisition. Akuisisi adalah transaksi di mana satu perusahaan menyerap perusahaan lain melalui pengambil alihan. Sementara merger adalah transaksi ketika pembeli dan perusahaan target saling bergabung untuk membentuk entitas yang benar-benar baru. Selanjutnya, kenapa perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan M&A? Yang pertama, perlu diketahui bahwa dua pendorong utama kapitalisme adalah persaingan dan pertumbuhan. Ketika sebuah perusahaan menghadapi persaingan, ia harus memangkas biaya dan berinovasi. Akhirnya perusahaan mengakuisisi pesaing agar tidak lagi menjadi ancaman. Lalu yang kedua adalah perusahaan ingin meningkatkan nilai dan mendapatkan sinergi. Dengan menggabungkan aktivitas bisnis, efisiensi kinerja secara keseluruhan cenderung meningkat. Dan biaya keseluruhan cenderung turun karena setiap perusahaan memanfaatkan kekuatan perusahaan lain. Selanjutnya ada ringkasan artikel dijelaskan oleh Shaila Lavanya. Dari artikel tersebut dikatakan bahwa ketika perusahaan bergabung, sebagian besar nilai pemegang saham yang tercipta kemungkinan tidak akan diberikan kepada pembeli, tetapi kepada penjual. Nah, hal tersebut disebut dengan the winner's curse. Next. Apa yang menjadi sumber adanya the winner's curse? Nah, eksplorasi McKinsey terhadap upaya integrasi pasca merger menunjukkan sumber utama dan winner's curse, yaitu adanya fakta bahwa rata-rata pengakuisisi secara material menaksir terlalu tinggi estimasi sinergi yang akan dihasilkan oleh merger. Sinergi ini dapat berasal dari skala dan cakupan ekonomi, praktik terbaik, pembagian kemampuan dan peluang, seringkali juga karena efek stimulasi dari kombinasi tersebut pada masing-masing perusahaan. Next. Dari fakta tersebut timbul sebuah tantangan, yaitu acquirers harus memastikan bahwa sinergi yang diberikan tidak dilebih-lebihkan. Oleh karena itu, acquirers harus menyiapkan informasi yang akut dan akurat mengenai perusahaan target. Biasanya, untuk membantu mereka menilai sinergi dan menetapkan target, mereka itu harus memiliki sedikit data tentang perusahaan target, lalu akses terbatas ke manajer, pemasok, mitra saluran, dan juga pelanggannya, serta pengalaman yang memadai. Tetapi data tersebut saja tidak cukup untuk mencapai sinerginya. Oleh karena itu, timbullah beberapa alternatif yang akan dijelaskan oleh partner saya, Hensa. Jadi apa saja alternatifnya? Yang pertama, alternatifnya adalah kurangi estimasi sinergi lini atas, yaitu kesalahan terbesar dalam estimasi muncul di sisi pendapatan. Karena sinergi pendapatan membentuk dasar pemikiran strategis
untuk seluruh kelas transaksi, seperti yang dilakukan untuk mendapatkan akses ke pelanggan, saluran, dan geografi target. Nah, hampir 70% dari merger dalam database-nya, mereka gagal mencapai sinergi yang diharapkan di area ini. Next. Alternatif yang kedua adalah mengidentifikasi dissinergi pendapatan. Alasan umum lainnya untuk kesalahan dalam memperkirakan pendapatan adalah kegagalan sebagian besar pengakuisisi untuk memperhitungkan secara eksplisit dissinergi pendapatan yang menimpa perusahaan yang bergabung, di mana dissinergi ini terkadang diakibatkan oleh terganggunya kemampuan perusahaan untuk mengeksekusi dan terkadang langsung dari upaya untuk pengurangan biaya. Next. Alternatif yang ketiga adalah meningkatkan perkiraan biaya sekali pakai. Banyak kesepakatan tim yang mengabaikan atau meremehkan dampak dari biaya sekali pakai. Jadi, misalkan ada pabrik kimia. Secara publik itu dia berkomitmen untuk mengurangi pengeluaran tahunan mereka sekitar 210 juta. Dengan biaya sekali pakainya sekitar 250 juta. Nah, seandainya perusahaan melakukan uji tuntas ke dalam angka 1 kali itu, seperti halnya dalam target sinergi tahunan, itu akan menentukan beberapa transaksi sebelumnya yang relevan, yang menunjukkan bahwa biaya 1 kali pakai tidak mungkin kurang dari 450 juta. Nah, dalam upaya untuk memenuhi komitmen awal mereka, perusahaan akhirnya kehabisan anggaran dan kurang memenuhi sinergi yang dijanjikan, serta gagal dalam mencapai target pertumbuhan pendapatan perusahaan tersebut. Next, alternatif yang keempat, yaitu bandingkan proyeksi dengan kenyataan. Banyak pengakuisisi terlalu bergantung pada asumsi tentang harga dan pangsa pasar yang tidak konsisten dengan pertumbuhan pasar secara keseluruhan dan realitas persaingan. Tetapi, pertumbuhan pasar keseluruhan yang terbatas berarti bahwa tujuan ini tuh hanya dapat dicapai jika perusahaan mengambil bagian yang signifikan dari para pesaing melalui asumsi pangsa pasar dan margin silang dalam analisis pro forma mereka dengan realitas pasar. Next. Ya, alternatif kelima adalah terapkan tolak ukur luar dalam untuk sinergi biaya, di mana manajer sekitar 60% dari merger memberikan sinergi biaya yang direncanakan hampir seluruhnya, di sekitar seperempat dari semua kasus yang mereka ditaksir terlalu tinggi oleh setidaknya 25%, seperti pada tabel tersebut, di mana kesalahan perhitungan yang dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam kesalahan penilaian 5-10%. Dalam satu merger yang dibantu, di mana target net present value atau NPV-nya atau nilai yang berdiri sendiri ditambah dengan sinergi base case adalah 2,5 miliar. Jika estimasi sinergi biaya pengakuisisi menjadi 25% terlalu tinggi, maka NPV-nya hanya akan menjadi 2,3 miliar. Untuk alternatif selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardan Malik. Alternatif yang keenam, bersikaplah realistis tentang waktu. Dalam merger dan akuisisi, kesepakatan tim seringkali membuat asumsi yang sederhana dan optimis tentang berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai sebuah sinergi dan seberapa keberlanjutannya. Akibatnya, metrik kesepakatan menjadi penting, seperti pendapatan jangka pendek dan pertambahan arus kas. Pada akhirnya, dapat terlihat lebih baik daripada yang seharusnya, yang membuat perusahaan melakukan estimasi net present value yang terlalu tinggi dari sinergi secara substansial atau yang sesungguhnya. Memproyeksikan waktu sinergi dengan benar ke dalam nilai saat ini jadi penting. Pemilihan waktu yang buruk dapat mencegah sebuah sinergi itu terwujud. Next. Ya, selanjutnya ada penerapan McKinsey
menggunakan pengalaman ekstensif dalam upaya integrasi pasca merger di berbagai industri, geografi, dan jenis kesepakatan untuk menyiapkan database perkiraan dan realisasi sinergi. Diterapkan oleh tim akuisisi yang dipilih karena keahlian dan kemampuannya untuk mengatasi kesenjangan dalam informasi. 6 langkah ini akan membantu pembeli menghindari the winner's curse dan meningkatkan kualitas sebagian besar transaksi mereka. Perusahaan dengan akses ke data yang handal dapat mengembangkan tolak ukur yang baik untuk memperkirakan sinergi yang realistis dan menemukan wawasan tentang sumber pola kesalahan dalam memperkirakannya. Tim merger dan akuisisi internal harus berbuat lebih banyak untuk menyusun dan meningkatkan teknik estimasi sinergi mereka. Setiap kesepakatan mewakili pembelajaran dan beberapa prosedur khusus, termasuk mengadakan sesi tanya jawab pasca integrasi formal dengan tim integrasi dan merger serta akuisisi, dan mengharuskan pemimpin dan integrasi di masa depan untuk meninjau hasil kesepakatan di masa lalu. Basis data yang lebih komprehensif akan membantu menyelesaikan masalah strategi lainnya. Next. Selanjutnya ada harapan hasil. Meningkatkan peluang dan merealisasikan nilai sinergi yang diharapkan. Meskipun menaksir sinergi itu sulit, hal ini penting dan membutuhkan lebih banyak investasi daripada biasanya. Perusahaan menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan estimasi sinergi mereka. Salah satu kunci sukses akuisisi korporasi adalah penentuan harga, karena akuisisi didorong oleh penciptaan nilai sinergi dan harga tergantung pada perkiraan nilai sinerginya. Next, kesimpulan. Merger dan akuisisi membutuhkan visi dan strategi yang jelas dan terukur, karena pasca merger, ekspektasi sinergi harus bisa direalisasikan menjadi sinergi yang aktual, sehingga tidak menimbulkan adanya the winner's curse, serta dapat menjustifikasi atau memutuskan harga yang telah dibayar berdasarkan berbagai alasan dan pertimbangan, sehingga dapat menciptakan nilai melalui proses sinergi yang terjalin. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.